Ibu-ibu bapak jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang cerah di pagi hari yang cerah ini, kita akan ngaji bersama dengan Ustadz Dr. Andes Kasmui MSc. Beliau merupakan dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNES. Beliau juga sudah di sini dan insya Allah akan kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kepada Ustadz Kasmui, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Senantiasa Allah memberikan kepada kita kenikmatan hidup di dunia pada pagi hari ini. Kemudian juga Allah jadikan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita akan atau selalu akan bertekad untuk menjadikan agama Islam sebagai jalan hidup kita sampai kita mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk selalu istiqomah mengikuti cara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf di pagi hari ini saya menyampaikan materi yang mungkin sebenarnya adalah materi pemahaman kita bersama, dan tujuan saya menyampaikan ini adalah agar kita semuanya bisa menyampaikan kepada yang lain, bukan hanya untuk konsumsi kita sendiri, tapi agar kita ada semangat untuk menyampaikan apa yang kita pahami selama ini terkait dengan Al-Quran dan sains, sehingga pada diri kita, pada keluarga kita, dan masyarakat kita ada tumbuh kebanggaan dan semangat untuk selalu menggali nilai-nilai Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hidup kita ini tidak akan ada nilainya kecuali kalau kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah berbagai bidang kehidupan yang selama ini ada di sekitar kita itu bisa dikatakan seandainya kita mengembangkannya, bisa dikatakan sebagai bagian dari mengikuti cara baginda Muhammad SAW, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu lihat kembali bagaimana orang-orang terdahulu mengembangkan berbagai bidang kehidupan umat Islam, kemudian menjadikan umat Islam maju, kuat, bisa menguasai dunia, 2/3 dunia dikuasai, kemudian bisa menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa internasional, nilai-nilai Al-Quran dikenal oleh umat manusia seluruh dunia. Dan tentu ketika bahasa Arab menjadi bahasa internasional, kemudian bahasa Al-Quran, konten-konten atau isi daripada Al-Quran dikenal oleh umat manusia seluruh dunia, maka umat manusia akan berbondong-bondong untuk masuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami pada zaman dahulu, pada awal-awal kebangkitan Islam zaman Rasulullah SAW bersama sahabat, ketika 30 tahun awal zaman khilafah, memang belum nampak muncul pengembangan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan ataupun sains, ya. Karena memang saat itu fokusnya adalah pada akidah ataupun mungkin pada dakwah berkaitan dengan penyebaran Islam. Sehingga
masyarakat belum masuk kepada bagian-bagian atau bidang-bidang yang lebih umum seperti sains atau pengembangan dari isi-isi Al-Quran. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dinasti Umayyah dari Muawiyah ini sudah menata negaranya, atau kita sebut sebagai kerajaan misalnya atau dinasti, maka ketika ekonomi sudah mulai mapan, tata kenegaraan sudah mulai terbentuk, ekonomi sudah mulai meningkat, maka pengembangan sains mulai nampak. Ya, para pelajar mulai belajar tentang ilmu-ilmu lain. Ketika mereka, ya kita paham bahwa sekarang pengembangan sains itu tidak bisa lepas dari duit ya, dari apa biaya, maksud saya biaya. Ya, Eropa pun orang-orang yang berkembang, yang mengembangkan sains itu kebanyakan juga setelah mereka punya biaya, ya, kemudian mengadakan sains dan sebagainya. Nah, begitu pula di kalangan sejarah orang-orang Islam, mulai dari dinasti Umayyah, diawali dinasti Umayyah di Damaskus, ya beberapa puluh tahun, kemudian dilanjutkan oleh Abbasiyah di Baghdad, ya sampai sekian ratus tahun, hampir 3 abad, ditambah lagi dengan dinasti Umayyah yang kedua di Cordoba, yang kemudian bisa mengembangkan sains sampai ke Eropa, bisa menyebarkan sains sampai ke Eropa, sehingga muncul pada abad 14, 15, 16 berbagai ilmuwan dunia, kelas dunia yang mereka lahir di Eropa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seandainya kita kembali sebagaimana pemahaman orang-orang terdahulu, materi saya nanti terkait dengan itu. Bagaimana kita mengembangkan sains supaya bisa mengikuti jalan sebagaimana dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Umayyah di Cordoba. Apa yang menjadikan mereka bisa berkembang pesat seperti itu? Sekarang ini kita kan sepertinya berkutat pada masalah orang-orang Islam sendiri. Ini sebagai contoh yang aktual ya. Idul Adha saja berbeda-beda ya. Idul Adha berbeda-beda. Padahal ilmunya sama, ilmu astronominya sama, ilmu falaknya sama ya. Tapi hadirin yang mulia, memang kalau ini saya awali dengan terkait dengan perbedaan dalam penetapan 9 Dzulhijjah ya. Ilmu falak dikembangkan sudah berabad-abad, ribuan tahun. Tapi sampai hari ini orang Islam belum bisa sepakat untuk satu hari satu tanggal. Nah ini. Ada apa sebenarnya? Hanya menentukan satu hari satu tanggal. Jadi seluruh dunia supaya sepakat ini sudah bukan barang baru sebenarnya, zaman dulu. Tapi hal yang sebenarnya sederhana saja tidak bisa dilakukan oleh orang Islam. Ya, barangkali itu manifestasi dari doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW yang tidak diaminkan oleh malaikat Jibril. Ya, yaitu agar umat Islam ini bersatu. Hanya saja memang kalau kita ambil hikmahnya, berbagai perbedaan yang ada sekarang ini terkait dengan penentuan awal Ramadan, kemudian Idul Fitri, yang ini ramai Idul Hijjah, ya, biasanya 3 ya, awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Hijjah. Ya, tentu 10 Idul Hijjah ini diawali dari 1 Idul Hijjah. Nah, kalau 1 Idul Hijjahnya berbeda, pasti 9 Idul Hijjahnya berbeda, 10 Idul Hijjahnya berbeda. Nah ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya cermati dari berbagai pembicaraan di sosial media, nampaknya memang karena umat Islam sendiri belum memahami yang terkait dengan secara umum ya, masyarakat Islam secara umum belum memahami yang terkait dengan apa itu ilmu falak dan sebagainya, sehingga tidak mudeng, sehingga sampai ada kata-kata yang mengatakan, bertanya, kenapa Arab yang di bagian barat kok lebih dahulu daripada Indonesia? Ini kan kata-kata yang sebenarnya naif, artinya tidak didasari pada ilmu. Ya, ya memang kalau matahari terbitnya dari arah timur, tetapi kalau bulan kan terbenamnya di arah barat. Sedangkan ru'yah itu kan adalah melihat bulan ketika tenggelam di arah barat, bukan melihat matahari di arah timur ketika terbit. Ya, sehingga menjadi berbeda. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya singgung ini penting supaya kita kembali kepada pemahaman yang benar bahwa ilmu falak itu penting.
segala hal yang ada di dalam Al-Quran ini wajib kita pahami. Minimal fardu kifayah lah. Artinya orang-orang yang punya kemampuan untuk bisa menyampaikan ini semuanya kepada saudara kita yang lain sehingga tidak salah paham. Sehingga bisa memahami terkait dengan ilmu falak. Kalender Islam global yang sekarang penginnya diwujudkan untuk umat Islam seluruh dunia, sampai sekarang belum terwujud sama sekali. Ya. Ada dua hal sebenarnya yang menjadi halangan. Yang pertama adalah karena masih diberlakukannya ru'yah. Ya. Selama orang masih memegang ru'yah, maka selalu akan bersifat lokal. Ini jago kandang saja ya. Tidak akan mungkin global. Kemudian yang kedua, karena hisab. Hisab itu menyangkut konsep yang selalu berkembang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita paham bahwa konsep ilmu itu dikembangkan bukan dari konsep ilmu sendiri. Konsep ilmu kan dikembangkan dari data. Data eksperimental kemudian dikumpulkan menjadi suatu, ada semacam hukum ataupun mungkin teori dan sebagainya, konsep ya. Sehingga tentu konsep yang ada juga berkembang. Data berkembang, maka konsep akan berkembang, hukum berkembang, teori berkembang, mungkin juga postulat berkembang ya. Sehingga sebenarnya hisab juga punya kelemahan, ru'yah juga punya kelemahan. Nah, kalau sama-sama lemah barangkali bisa saling kompromi kan. Tapi kenyataannya sangat sulit ya. Kenyataannya sangat sulit. Sebagai contoh misalnya, apakah Yaumul Arafah itu terkait dengan tempat atau hanya waktu? Ini berbeda dalam pandangan para ulama ya. Saya tidak akan membahas ini dari sisi hukumnya, saya tidak paham itu ya. Saya hanya membaca tapi bukan ahlinya. Satu berkaitan dengan tempat, karena hari Arafah artinya ketika wukuh di Arafah, katanya begitu, berarti berkaitan tempat. Tapi satu yang lain, pendapat yang lain mengatakan ini berkaitan dengan hari. Jadi kapanpun tidak ada urusannya dengan tempat. Misalnya hari ini di sana di Mekah sedang wukuf di Arafah, ya belum tentu di sininya pas puasa sunnah hari Arafah ya. Karena berkaitan dengan hari, tidak berkaitan dengan tempat. Kalau berkaitan dengan tempat, maka otomatis di situ ada wukuf di Arafah, maka di tempat lain yang selain di Arafah adalah puasa sunnah ya. Kalau itu berkaitan dengan tempat. Seandainya berkaitan dengan tempat, pendapat salah satunya, maka tentu kita mestinya bisa menyatukan satu hari satu tanggal. Jadi kalender Islam global bisa diwujudkan. Kalender Islam global bisa diwujudkan jadi satu hari satu tanggal. Wukuf di Arafah adalah Yaumul Arafah, yaitu 9 Dzulhijjah. Mestinya begitu. Tapi tidak mudah karena sudah menyangkut i'tiqadiyah, bukan ijtihadiyah, bahwa mulailah puasa dengan hilal, melihat hilal, beridul fitrilah dengan melihat hilal. Ini ru'yah ya. Dan itu juga dianut oleh sebagian pendapat umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Maka hadirin yang sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sain ya, ini keprihatinan kita. Bagaimana kalau seluruh umat Islam punya pendapat yang menyatu sebagaimana orang-orang non-Islam ketika kalender Miladiyah seperti Masehi itu disatukan pada tahun 1582 ya, Masehi. Mereka bisa bersatu, mereka mudah bersatu karena kekuasaan ya. Kalau yang sang penguasanya punya kuasa untuk menekan bisa, tapi kalau di Indonesia di kalangan umat Islam nampaknya sangat sulit untuk bisa menyatu. Saya kira ini bukan satu kelemahan saja, kita bisa menganggap sebagai kelemahan, tapi bisa juga itu merupakan bagian dari dinamika umat Islam. Pemahaman umat Islam, ulama-ulama Islam di dalam memahami Al-Quran itu sangat beragam, sangat dinamis. Sebagaimana kita paham bahwa ulama-ulama ataupun tafsir-tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh para ulama itu sangat beragam dan sangat dinamis, bisa jadi sangat berbeda atau bahkan bisa bertolak belakang. Seperti itu kalau kita pahami dari berbagai tafsir yang ada. Dan saya kira itu bagian dari fleksibilitas
umat Islam. Begitu dinamisnya pemahaman orang-orang Islam, sangat demokratisnya di dalam memahami pemahaman Al-Quran, tentu tidak lepas dari pemahaman yang benar terkait dengan pemahaman bahasa Arab Al-Quran. Dan betapa semangatnya ulama-ulama Islam mengembangkan berbagai ilmu. Kita memahaminya waktu pada minggu yang lalu bahwa di dalam hukum Islam yang hanya kurang lebih ratusan ayat-ayat Al-Quran saja bisa menghasilkan ribuan buku-buku Islam, ya, karena mereka bisa begitu dinamikanya, begitu dinamisnya mengembangkan khasanah ilmu Islam. Tetapi memang yang berkaitan dengan sains sedikit, hanya mungkin bulan atau ratusan saja. Nah, ini yang nanti perlu dikembangkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita bisa menyatukan kalender Islam global, maka permasalahan di seluruh dunia yang terkait dengan Ramadan, Idul Fitri, kemudian Idul Hijjah ini akan selesai, ya, akan selesai mestinya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata pemahaman kalender Islam global sendiri ada 3 macam. Ya, ada yang berpendapat bahwa satu dunia menjadi 4 lokal, 4 bagian, ada yang 3 lokal, ada yang 2 lokal, ada yang bagian barat, ada yang bagian timur. Sehingga memang belum ada kesepakatan yang terkait dengan kalender Islam global. Sehingga ya sampai sekarang seperti ini, ya, yang satu pendapat 9 Dzulhijjahnya tanggal 8 Juli, satu pendapat lagi 9 Dzulhijjahnya tanggal 9 Juli, sehingga Idul Adhanya berbeda-beda. Ya, sementara Saudi Arabia, karena memang pada tanggal 29 Juni kemarin ada kalangan ilmuwannya yang bisa melihat hilal. Sangat difahami dan perlu difahami oleh Bapak Ibu sekalian bahwa karena ru'yah hilal itu adalah melihat bulan ketika matahari masuk di ufuk di barat, sehingga daerah yang lebih barat itu melihat hilal lebih tinggi. Ya, mohon difahami karena banyak yang keliru, ya. Mestinya kalau bagian lebih barat kan belakangan, itu kalau matahari, ini patokannya adalah bulan, ya. Sehingga posisi hilal pada tanggal 29 Juni, akhir bulan Dzulqa'dah, ya, itu lebih tinggi daripada di Indonesia. Indonesia itu kalau dilihat pada posisi Sabang, daerah paling barat, ya, kalau kita lihat daerah paling barat, itu posisinya hilal sudah 3 derajat lebih. 3 derajat lebih. Kalau menggunakan kriteria dari pemerintah yang lama, sudah masuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, kriteria yang baru itu menimbulkan banyak masalah. Ya, kriteria yang baru, imkanur ru'yah dari pemerintah itu menimbulkan banyak masalah, mendekat kepada ru'yah tapi makin menjauh dari hisab. Ya, tingginya sudah 3 derajat, bahkan jarak antara bulan dengan matahari, elongasi namanya. Elongasi, jarak keterpisahan antara bulan dengan matahari itu sudah lebih dari 5 derajat. Ya. Umurnya juga sudah lebih dari 8 jam. Artinya bulan itu ketika matahari tenggelam sejak mulai istimewa itu sudah 8 jam lebih. Kalau pakai kriteria imkanur ru'yah pemerintah yang lama yang menganut ketinggian 2 derajat, 3 derajat elongasi dan umur 8 jam itu mestinya sudah bisa, ya. Tapi karena kriteria yang baru, Bapak Ibu sekalian mungkin perlu saya sampaikan supaya juga menjadi pemahaman bersama bahwa pemerintah ini menganut paham mengakomodasi antara ru'yah dengan hisab yang namanya imkanur ru'yah. Kemungkinan bisa diru'yah, ya. Tetapi ternyata labil, ya, posisi dari imkanur ru'yah itu labil, akan selalu berubah sebagaimana data. Kita pahami bahwa imkanur ru'yah itu didasarkan pada data ru'yah, ya, di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Sehingga mungkin 5 tahun ini barangkali bisa berjalan, tapi 10 tahun yang akan datang mungkin akan berubah lagi. Sekarang menganut 3 derajat ketinggian hilal di atas ufuk, kemudian menganut elongasi itu derajat keterpisahan antara bulan dengan matahari, karena belum tentu bulan selalu di atas matahari, ya. Kadang-kadang miring kiri, kadang miring kanan. Nah, jaraknya itu yang disebut elongasi. Ya, kalau sekarang 6,4. Sebenarnya pada tanggal 29 kemarin ada yang hampir 6,4. Tingginya sudah di atas 3 derajat. Tetapi kriteria imkanur ru'yah itu bukan hanya sekedar
untuk menjadi kriteria penentuan awal bulan, juga sekaligus kriteria untuk menolak kesaksian bahwa pada hari itu sudah bisa dilihat. Sehingga walaupun kemarin dari Sidogiri ya, dari tim Falakiyah Sidogiri itu mereka melihat adanya hilal, tapi karena tidak sesuai dengan kriteria maka pasti ditolak. Siapapun yang melihat pada hari itu sore maghrib yang menyaksikan hilal, walaupun disumpah di bawah Al-Quran 100 pun tidak akan diterima. Karena memang tidak sesuai dengan kriteria. Dan kriteria itu diantaranya adalah untuk menolak kesaksian yang tidak sesuai dengan kriteria. Ya ini memang hal yang kadang-kadang membingungkan bagi orang-orang Islam, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dimanapun penguasa punya kebijakan ya, punya kebijakan. Walaupun di Australia, di Eropa, kalau di Timur Tengah rata-rata memang tanggal 9 ya, Juli, bahkan di Amerika Selatan pun semuanya bisa melihat hilal. Seandainya kita bisa melihat ru'yah global, kita bisa berpatokan pada ru'yah global, maka akan terjadi satu hari satu tanggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pengantar saya terkait dengan kondisi umat Islam sekarang ini yang terkait dengan ilmu falak. Nah, maka saya terus terang kalau bisa dari kalangan Muhammadiyah, alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang, juga lahir generasi-generasi muda yang ahli ilmu falak. Ya, supaya ya kita kalau hanya mendasarkan pada wujudul hilal, taur hisab, selesai sudah, tidak perlu dipelajari. Sepertinya seperti itu. Karena konsepnya sudah ada, kita tinggal ngikuti. Banyak yang berpemahaman, lah kita ngapain repot-repot ngurusi perbedaan waktu penentuan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Hijjah misalnya. Kan kita sudah pasti pakai wujudul hilal. Ya ini tidak akan maju. Ya. Ilmu falak tidak akan maju di kalangan Muhammadiyah. Tapi kita akan terus mengembangkan konsep wujudul hilal sehingga layak untuk menjadi kriteria yang diterima global seluruh dunia. Apalagi dari tim PP Muhammadiyah memang sekarang punya tekad untuk menjadikan kalender Islam global sebagai kalender umat Islam seluruh dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita punya semangat untuk selalu mengembangkan ilmu ya, ilmu falak dan sebagainya dan memang saya kira umat Islam layak untuk selalu mengembangkan ilmu falak ya. Di kalangan ikhwan NU sangat berkembang ya. Saya dulu belajar sama Pak Ahmad Izzuddin di UIN ya, di UIN sini, ikut beberapa kali pelatihan dan mereka memang sangat kuat tekadnya. Saya belum lihat di kalangan Muhammadiyah ini yang punya tekad yang kuat untuk mengembangkan ilmu falak. Saya kira itu kan bagian dari sains, tidak ada salahnya kalau kita kembangkan, kita buat semacam pondok, mungkin nanti di Pondok Luqmanul Hakim ada materi khusus tentang ilmu falak, sehingga mahasiswanya itu menjadi mahasiswa pencerah di masyarakat. Bukan taklid buta, orang ngerti apa-apa, tapi bicara tentang ilmunya ya. Nah ini sangat luas, teori-teori ini sangat luas, sangat berkembang ya. Tentang ru'yah pun banyak hal yang harus dipelajari, begitu pula tentang hisab, Bapak Ibu. Mohon maaf, karena saya ini belajar mikroskopis teori, sehingga sangat dekat dengan makroskopis. Sama, teorinya hampir sama ya. Rumusnya juga hampir sama, sama-sama menggunakan hukum Coulomb, sama hukum antar benda dan sebagainya. Ya, kimia, tapi kimia saya bukan kimia yang cemplang-cemplung seperti nggawe es krim ya. Tapi saya kimia mikroskopis yang memang hukumnya seperti yang saya pelajari. Bukunya pun yang saya pelajari sama ya dengan yang di ilmu falak dan astronomi. Sehingga sangat dekat kalau saya mempelajari ilmu falak dan sebagainya. Sesuai satu buku atau satu perguruan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan beberapa sains yang diklaim oleh Barat ya. Saya termasuk di dalam astronomi ya, di dalam astronomi. Kalau kemarin saya sampaikan beberapa hal terkait misalnya ketika Firnas ya, Abbas bin Firnas ini membuat pesawat ya, sayap pesawat pakai seperti burung nasar ya.
pakai sayap. Tapi sebenarnya ada banyak hal lain yang diklaim oleh orang-orang Barat. Ingat, seperti sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu bahwa orang-orang Barat itu memang berusaha menutupi kemajuan orang-orang Islam, pengembangan orang-orang Islam. Ya, mereka menyangka bahwa orang-orang Islam itu seperti tukang pos saja, hanya nganter kemajuan dari orang-orang Yunani kepada orang-orang Eropa. Seolah orang-orang Eropa itu mendapatkan ilmunya langsung dari Yunani, padahal tidak. Ya, kita pahami kemarin bahwa orang-orang Eropa seperti Isaac Newton itu bukan orang yang pertama kali bicara tentang gravitasi. Berabad-abad sebelumnya itu orang-orang Islam sudah bicara tentang gravitasi. Al-Haythami sudah bicara tentang gravitasi. Ya. Mereka menyangka bahwa mereka belajar dari Yunani. Kenyataannya mereka belajar bahasa Arab. Nanti saya sampaikan. Ya. Mereka belajar dari bahasa Arab. Ilmu, buku-buku dari ilmu-ilmu orang Islam yang berbahasa Arab. Tidak pernah mereka belajar dari bahasa India, Persia, Yunani, yang memang saat itu adalah peradaban yang kuat juga. Tetapi mereka belajar dari buku-buku Islam yang berbahasa Arab. Ibnu Sina itu banyak, Al-Haythami itu membuat buku, menyusun buku dengan bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Ya. Kenapa Eropa tercerahkan? Ya karena mereka belajar bahasa Arab. Saat itu belajar bahasa Arab adalah belajar kebutuhan seperti sekarang ini bahasa Inggris. Tidak akan mereka maju kalau mereka tidak belajar bahasa Arab. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagai hal yang nanti kita pelajari, yang nanti kita kembangkan sebenarnya sudah dikembangkan oleh umat Islam terdahulu. Ya. Kita memahami Galileo Galilei. Kita paham apa dulu Galileo Galilei itu? Setahu saya Galileo Galilei itu menemukan berapa volume benda ketika dia nyemplung di kolam, ternyata airnya naik, tumpah, kemudian diukur, oh sekian ternyata volume airnya, sehingga dia kemudian nyemplungkan batu di air, airnya naik, volumenya bertambah berapa, itu cara mengukur volume benda yang awal ya, itu Galileo Galilei. Juga masalah pendulum, ya. Berabad-abad sebelumnya Ibnu Yunus sudah menemukan pendulum seperti ini. Ini sebagai awal mekanik pada jam ya. Mekanik jam. Dan itu sudah selisih lebih dari 7 abad. 6 sampai 7 abad. Hal yang luar biasa. Ya. Kita sekarang masalah astronomi, ilmu falak masih bingung, padahal zaman dahulu umat Islam sudah sangat maju ya. Contoh lagi misalnya, Bapak sekalian, mungkin yang belajar di IPA kenal Newton ya. Isaac Newton, bapak mekanik fisika modern. Ini abad 17. Ini menemukan tentang, kalau kita lihat ada sinar putih dari matahari dilewatkan pada optis kemudian menjadi berbagai warna yang kita sebut dengan pelangi ya. Itu Newton bicara tentang itu. Ya dia tinggal make saja. Tapi faktanya Ibnu Al-Haytham pada abad 5-6 abad sebelumnya sudah bicara tentang optik. Ya, bapak optik modern. Ini sebenarnya bukan Isaac Newton ataupun siapa yang dari kalangan non-Islam, tetapi justru dari Al-Haytham. Ya. Kita sekarang belajar tentang optik pun tidak pernah mengenal yang namanya Ibnu Al-Haytham. Ya karena memang sudah ditutupi oleh orang-orang Eropa bahwa mereka lah yang mengembangkan, seolah mereka langsung dapat ilmu laduni dari langit ya. Tidak pernah belajar dari buku-buku. Kalau ditanya belajar dari buku-buku mana, mereka akan menjawab belajar dari buku-buku Islam ya. Tapi mereka tidak mengakui bahwa mereka belajar dari ilmu keislaman ya. Tentang cahaya, lensa dan sebagainya, kalau Bapak paham bahwa pengembangan mekanika kuantum itu diantaranya berkaitan dengan cahaya, dengan cahaya, dengan lensa, dengan optik dan sebagainya. Ya, tumbangnya mekanika klasiknya Isaac Newton itu ketika muncul teknologi lebih baru, munculnya pemahaman tentang cahaya, tentang optik dan sebagainya, ya, tentang spektrum cahaya, sehingga muncul mekanika kuantum. Yang pernah saya sampaikan bahwa sekarang kita hidup di zaman mekanika kuantum, bahkan lebih dari itu.
tetapi orangnya masih hidup di zaman mekanika klasik. Ya. Orang fisika, orang kimia sekarang itu masih banyak, guru-guru kimia, guru fisika mungkin masih banyak yang alam pikirannya mekanika klasik. Berpikirnya tentang makroskopis, hukum yang berlaku seolah-olah hukum yang berlaku pada benda-benda besar, padahal tidak. Ya. Hukum yang berlaku pada mikroskopis ini sangat berbeda dengan makroskopis. Memang betul bahwa seolah-olah mikroskopis itu menjadi miniatur makroskopis. Jadi kalau di kalangan orang-orang kimia, tidak ada satu elektron yang memiliki sifat sama, 4 sifat mekanika kuantum, bilangan kuantum yang sama. Misalnya, pada satu orbital, ini saya bicara lebih teknis, pada satu orbital, elektron itu tidak bisa keduanya itu satu arah, itu nggak bisa. Ya. Tidak pernah ditemukan bukti bahwa elektron di satu orbital. Ini pemahaman orbital pun orang Islam, orang-orang kimia pun masih salah. Orbital itu dianggapnya seperti kotak. Enggak seperti itu. Ini paham, hanya orang-orang yang belajar kimia kuantum yang paham. Yang namanya orbital itu hanya satu tempat, satu koordinat. Di satu posisi yang sama, di satu tempat yang sama, itu namanya orbital ya. Kalau bahasa Arab orbit al, mestinya kan al orbit ya, bukan orbital ini. Tapi begitu kan menunjukkan isim ya. Tapi sekarang banyak yang keliru. Jadi tidak pernah terbukti secara eksperimen bahwa dua elektron punya arah yang sama. Harus satunya harus ke bawah, satunya ke atas. Istilahnya begitu, plus dan minus ya. Naluriahnya begitu. Fitrahnya begitu, yang berpasangan itu harus berbeda, ya, berbeda arah. Ya. Dan kalau ditelusur dari teori-teori yang ada pun harus muncul elektron yang berpasangan tapi arahnya berbeda. Ya. Sebab kalau arahnya sama itu berbohong namanya. Ya. Dihitung dengan matematik karena logika di dalam mekanika kuantum itu adalah deskripsi matematika, semuanya matematika. Kalau sama-sama arahnya ke atas, itu tidak akan pernah terbukti, deskripsinya akan salah. Ya sebagaimana penemuan unsur-unsur kimia yang sekarang ada 118, itu sudah diramalkan, diprediksi berapa ratus tahun yang lalu. Tapi baru tergenapi tahun 2006. Ya. Tahun 2006 baru 118 unsur kimia terbukti ada, walaupun lifetime-nya sangat kecil, mungkin seberapa detik ya. Tapi itu sunatullah yang ternyata memang sudah ada gambarannya, isyarahnya di dalam Al-Quran. Kalau Bapak Ibu nanti mempelajari tentang kimia yang lebih detail, akan nampak di sana misteri atau kerahasiaan yang ajaib yang terkait dengan struktur partikulat atau partikel kecil yang dalam ukuran nano. Okay. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemikiran optisnya Al-Haytham yang sudah sangat maju luar biasa itu menjadi dasar optik modern. Ya. Sebagaimana Al-Khawarizmi yang matematik, Al-Khawarizmi. Algoritma, saya programmer sehingga sangat mengenal betul algoritma. Sampai Mark Zuckerberg, seorang pendiri Facebook, mengatakan, kami tidak akan mengenal Facebook, kami tidak akan mengenal program komputer kalau tidak dikenalkan algoritma oleh Al-Khawarizmi. Ya. Sekarang orang mulai sadar, orang-orang non-Islam pun mulai sadar bahwa sesungguhnya mereka selama ini terbutakan oleh klaim-klaim yang bohong dari para ilmuwan Eropa yang mengaku mereka mendapatkan ilmu langsung dari Yunani. Ya, ternyata mereka mendapatkan ilmu mereka dari orang-orang Islam. Dan sekarang mulai diakui bahwa sesungguhnya yang mengembangkan banyak inovasi, modifikasi, pengembangan ilmu-ilmu orang Yunani, India, Persia, dan sebagainya adalah orang-orang Islam yang menerjemahkan semua bahasa itu menjadi bahasa Arab dan kemudian menyebarkan ke seluruh dunia. Maka Ibnu Al-Haytham itu lebih cocok dianggap sebagai bapak optik modern, mestinya begitu. Hanya saya tidak tahu apakah di fisika dikenal nggak Ibnu Al-Haytham itu. Kayaknya hanya Isaac Newton, setahu saya begitu.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh ya beberapa yang terkait dengan klaim sarjana Eropa. Termasuk untuk matematika juga ada. Terkait dengan pecahan desimal misalnya. Disangkanya itu dari matematika Belanda yang namanya Simon Stevin. Tapi ternyata justru di kalangan orang-orang Islam di Iran, di berbagai Samarkand di daerah Asia ya, Asia Tengah sana. Itu sudah mengenal aljabar, sudah mengenal trigonometri jauh sebelumnya. Ya, abad 13-14 sudah mengenal. Ya, saya kira sudah saatnya kita menggali kembali khasanah buku-buku Islam yang disembunyikan oleh orang-orang Eropa supaya kita semakin memahami atau mendapatkan buku aslinya sehingga kita bisa mengembangkan lebih lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bagi orang yang pernah belajar matematika seperti Pak Mas Ruhan ya, segitiga Pascal itu ya dari Blaise Pascal. Ya kalau begitu pula bagi programmer tahu betul ya Blaise Pascal bagaimana. Biasanya kalau kami belajar pemrograman itu salah satunya adalah menyusun angka-angka 11, 12, 11, 33, 1 itu untuk dibuat program sederhananya ya, untuk belajar logika. Tapi sesungguhnya Omar Khayyam di abad 12 sudah mengenal logika seperti ini ya, segitiga Pascal. Jadi bagaimana kok bisa kemudian Blaise Pascal mengaku, padahal Blaise Pascal itu abad 17 ya. Abad 17 ini dengan aturan geometri koefisien binomial dari Blaise Pascal, segitiga Pascal, kita mengenai segitiga Pascal. Kenapa bisa ditutupi seperti itu? Karena saat abad 16-17 umat Islam sedang terpuruk, maka semua informasi dikuasai oleh orang-orang Eropa. Ya sampai sekarang kita memahami bahwa sang penguasa itulah yang mengatur sejarah. Begitu pula sekarang. Karena yang berkuasa ini adalah orang-orang non-Islam, maka sejarah ya akan diberlakukan sebagaimana keinginan penguasa. Ya. Jadi banyak sekali penemuan-penemuan orang-orang Islam yang sebenarnya itu adalah asli milik orang Islam. Termasuk untuk urusan matematika, astronomi juga, Bapak Ibu sekalian ya. Astronomi juga sama. Ya. Sayangnya sampai sekarang kita tidak termasuk orang atau bagian dari masyarakat yang menekuni ilmu falak. Padahal astronomi termasuk ilmu tua. Ya. Di samping ilmu kedokteran, karena di dalam Al-Quran itu banyak terkait dengan ilmu falak, kemudian ilmu kedokteran juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lupa sampai jam berapa nanti. Bismillah lagi. Ada beberapa sendi kebangkitan sains Islam. Saya akan sampaikan beberapa saja. Dan itu terkait dengan secara proporsional dengan kemajuan umat Islam secara real. Sendi yang pertama adalah ajaran-ajaran Islam yang suci. Ini sudah kita bahas. Sudah kita bahas banyak sekali ya, bahwa ajaran Islam yang suci yang ada di dalam Al-Qur'an itu sangat mendukung pengembangan sains. Ya. Semua ilmu bertumpu pada ajaran Islam. Ya, prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Qur'an itu sangat mendorong ulama-ulama Islam untuk memperhatikan berbagai kejadian di alam semesta. Itu banyak kita pahami. Jadi ajaran Islam yang suci sendiri sudah sejak awal mendorong umat Islam untuk mengeksplorasi alam, baik yang ada di alam semesta atau ada pada dirinya. Ya. Dan ini adalah sendi yang pertama. Kita memakluminya karena Islam memang sudah sejak awal, sejak ada kata Iqra, ya. Ini adalah perintah, ya. Bisa jadi fi'il amr ini perintah kepada kita semuanya. Semuanya yang menjadi Islam, yang ada kalimat la ilaha illallah, ya mengembangkan untuk bisa membaca apa-apa yang ada di depan matanya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ya. Ajaran Islam yang suci ini menjadikan bidang-bidang ilmu alam menarik, sangat sensi, ya, sangat sensi untuk bisa dieksplorasi oleh ulama-ulama Islam.
Tadi sudah saya sampaikan bahwa pengembangan sains pada sejarah umat Islam dimulai mulai dari dinasti Umayyah. Setelah mereka menata ekonomi, menata dunianya selesai, baru mereka mengembangkan sainsnya, ya, kemudian Abbasiyah dan sebagainya. Ya. Walaupun Al-Quran memang tidak mengajukan teori ilmiah, tidak mengajukan macam metode ilmiah secara khusus, ya, tapi bahwa bukti fenomena alam ini bersesuaian dengan konten Al-Quran, dengan isi Al-Quran, iya. Ada banyak isyarat-isyarat yang kita pahami, dan kita sudah banyak bahas tentang itu. Ya. Ya, sebagaimana di beberapa pertemuan yang lalu kita memahami pada surat Al-Ghosiyah misalnya, kita sudah membacanya juga, dan berbagai hal yang lain yang kita pahami lebih dari 800, ya, hampir 1000 ayat. Yang kedua adalah justru sendi kebangkitan sains dari Universitas Bahasa Arab. Kita sekarang mengenal bahasa Inggris memang, tapi sesungguhnya pada abad pertengahan universalitas bahasa Arab itulah yang justru menjadikan sains Islam, kalau saya menyebut sains Islam, sains yang dikembangkan oleh umat Islam seluruh dunia. Ya. Bahasa Arab mengiringi pergerakan kebangkitan ilmiah, kebangkitan sains seluruh dunia, ya. Dan memang bersamaan dengan penyebaran Islam di seluruh dunia. Sains berkembang, Islam berkembang. Itu selalu begitu beriringan. Ya. Kemana sains bergerak, di situ Islam bergerak. Karena memang ada bahasa Arab, ada bahasa sains di dalam Al-Quran, dan ayat-ayat Al-Quran disampaikan kepada umat manusia sehingga umat manusia mengenal Al-Quran. Nah, sayang sekali kalau sekarang di Indonesia bahasa Arab bukan bahasa utama, ya. Mestinya menjadi bahasa utama karena yang pertama mayoritas Islam, yang kedua sains Al-Quran sendiri banyak dikembangkan menggunakan bahasa Arab, ya, untuk komunikasinya pada zaman abad-abad pertengahan, ya, sampai abad 14-15. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Saya kira memang seharusnya kita, terutama yang muda-muda ini, belajar bahasa Arab, ya. Mumpung kita punya kesempatan yang sangat luas, karena bahasa Arab itu sangat, fleksibilitasnya sangat tinggi. Diakui bahwa salah satu keunggulan bahasa Arab yang bisa berkembang ke seluruh dunia adalah karena fleksibilitasnya. Di samping memang istilah ilmiahnya juga bisa dikenakan dan banyak dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan dari kalangan Islam, seperti Ar-Razi, ya, ataupun Al-Khawarizmi, Ibnu Sina dan cendekiawan yang lain memang banyak menggunakan istilah-istilah ilmiah dalam menggunakan bahasa Arab, ya. Bukti bahwa Islam berkembang sampai ke Eropa ketika Cordoba kuat di sana, kemudian bahasa Arab berkembang di sana, Islam berkembang di Eropa. Buktinya ada banyak istilah yang menunjukkan tempat-tempat di Eropa. Kalau Bapak Ibu nanti bisa pelajari bahwa istilah-istilah Arab itu berkembang ada di Spanyol, di Portugal, di Inggris dan sebagainya. Ya. Di Jerman, bahasa Jermanik asli juga banyak menggunakan istilah-istilah Arabik. Ya, nanti bisa dipelajari lagi. Di Italia juga menggunakan istilah-istilah Arab. Karena memang pada zaman itu Islam berkembang. Di sana sains Islam berkembang. Ya. Kalau istilah John L. Esposito, sains atau sunnah-sunnah yang sesuai sains itu, ayat-ayat sains Islam, ya, memang berkembang di Eropa pada zaman abad 15, 16, 17, sehingga orang-orang Eropa itu banyak yang bisa bahasa Arab, ya, tidak seperti kita sekarang ini. Pengaruh bahasa Arab nampak di dalam bahasa Inggris Webster, karena istilah-istilahnya kebanyakan dikutip dari bahasa Arab. Monggo yang belajar bahasa dari prodi bahasa mendalami ini, barangkali bisa menjadi satu penelitian, karena ternyata ada banyak istilah-istilah Arab yang berkembang di Eropa, bahkan menjadi istilah bagi tempat-tempat petilasan istilahnya di daerah Eropa, Spanyol, yang menunjukkan bahwa memang saat itu Islam berkembang di sana, kemudian bahasa Arab berkembang di sana. Bahasa Arab dipelajari karena menjadi bahasa universal untuk mempelajari sains-sains Islam, sains-sains yang dikembangkan oleh orang-orang Islam.
Ini adalah satu sendi kebangkitan sains Islam. Bahkan kita mengenal Russell ya. Kita sudah mengenal Russell bahwa sesungguhnya bahasa Arab itu merupakan satu tool piranti atau bahasa yang memang dipakai dalam berbagai aktivitas ilmiah seluruh dunia saat itu. Ini tentu bukan hal, barangkali bagi kita hal yang baru ya. Kita memahami seolah-olah bahasa Arab itu hanya di Arab. Iya kalau sekarang kita pahamnya itu. Tapi pada zaman dulu ketika sains Islam bangkit, maka justru bahasa Arab itu ada berbagai seluruh dunia, ada di berbagai seluruh dunia. Ya. Dan justru bahasa Arab menjadi bahasa pertemuan ilmiah. Ya, di seluruh dunia. Di perpustakaan yang ada di Cordoba pakai bahasa Arab. Kemudian berkembang sampai ke Eropa, diterjemahkan ke bahasa Inggris dan sebagainya. Tetapi ternyata bahasa Arab masih mendominasi saat itu di daerah Eropa. Ya, memiliki peran vital dan fleksibilitas yang luar biasa sehingga dengan mudah berkembang. Kosakata-kosakatanya itu juga menurut Russell sangat berkembang. Kemudian istilah ilmiah dan tekniknya pun juga sangat berkembang menggunakan bahasa Arab. Sehingga kalau di Arab, bahasa Arab adalah bahasa syair, tapi justru di Cordoba di Eropa itu bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan peradaban internasional. Nah ini yang kita tidak sadari Bapak Ibu, bahwa bahasa Arab kalau dulu di awal zaman keislaman di Mekah adalah bahasa syair untuk bicara syair, tetapi justru ketika berkembang dalam sains di Abbasiyah, di Umayyah, Cordoba sampai ke Eropa, bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan peradaban internasional. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk belajar bahasa Arab lebih lanjut ya, sehingga kita memahami Al-Quran dengan sebenarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sendi yang lain adalah penerjemahan, penulisan dan klasifikasi ilmu pengetahuan. Tiga kegiatan ini menjadi kekuatan pengembangan sains: penerjemahan, transliterasi, penulisan dan klasifikasi ilmu pengetahuan. Ya. Jadi saking banyaknya perkembangan ilmu pengetahuan, maka kemudian diklasifikasi. Tetapi awalnya adalah dari penerjemahan, dari bahasa Yunani, dari bahasa Mesir, dari bahasa India, dikembangkan oleh ulama-ulama Islam, diterjemahkan menjadi buku-buku yang berbahasa Arab. Kemudian terjadi inovasi, modifikasi dan sebagainya, berkembang pesat sekian abad, kemudian dipelajari oleh orang-orang Eropa. Ya, tapi mereka belajar dari bahasa Arab. Pada awal dinasti Bani Umayyah, memang hanya ilmu-ilmu agama, ilmu hukum ya. Tapi setelah berkembang kuat, kemudian berkembang menjadi mengembangkan ilmu-ilmu yang sangat umum ya. Jadi penerjemahan buku Yunani, India, Mesir dan Persia itu menjadi awal berkembangnya sains Islam. Setelah itu baru ada penulisan. Ketika mereka sudah mempelajari dengan bahasa terjemahan bahasa Arab, kemudian mereka mulai menulis. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa Ibnu Sina itu menulis lebih dari 100 buku. Ya, banyak sekali, berbagai buku, ribuan buku dikatakan, tetapi semuanya menggunakan bahasa Arab dalam berbagai bidang ilmu, filsafat, matematika, biologi, astronomi, kedokteran dan sebagainya. Kita mengenal Ibnu Sina sebagai Avicenna ya. Dalam bidang kedokteran ini sampai 30 juz. Ya. Bukan juz Al-Qur'an tapi juznya buku ya. Karena berbagai bagian dari buku kedokteran yang dibuat oleh Ibnu Sina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang puncak peradaban Islam itu ada pada dinasti Abbasiyah, karena hampir 3 abad. Ya, setelah itu karena ditumbangkan oleh Mongol, oleh Hulagu ya. Anak apa cucu dari Genghis Khan sehingga hancur. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Erdogan, cerita tentang pertanyaan Hulagu kepada seorang ulama Islam, maka dia bertanya, apakah kamu tahu kenapa saya datang ke sini menaklukkan umat Islam? Maka nanti jawabannya adalah karena memang umat Islam sendiri yang mengundang tentara Mongol datang. Maksudnya apa? Karena umat Islam
lepas dari Islam, dari Al-Quran, kemudian Allah mendatangkan musuh kepada umat Islam. Sehingga yang mengundang orang atau musuh untuk menghancurkan orang Islam adalah orang Islam sendiri. Ketika mereka saling perang gotok-gotokan seperti di Indonesia sekarang saling caci maki sesama bangsa, itu tanda akan ada kehancuran kalau tidak disadari. Sebagaimana Abbasiyah yang 3 abad ya. Itu karena memang Allah datangkan musuh supaya umat Islam sadar bahwa caci maki mereka, perpecahan mereka, cinta dunia mereka kepada jabatan, politik dan sebagainya itu yang menjadikan Allah mendatangkan musuh kepada umat Islam. Nah, maka Hulagu juga bertanya kepada ulama yang diundang, apakah Anda tahu bagaimana kami bisa terusir dari sini? Jawabannya sama. Sebagaimana mereka datang, maka bagaimana mereka akan diusir. Yaitu ketika umat Islam sadar akan posisinya kembali kepada Al-Quran. Ya, ketika mereka menyadari kekuatan mereka adalah dari Allah, dari Al-Quran, dari Islam, maka dengan sendirinya musuh tidak akan betah untuk menguasai orang-orang Islam. Begitu pula dengan pengembangan kemajuan Islam, Bapak Ibu sekalian. Kenapa sekarang umat Islam sayangnya mundur? Ya karena kita meninggalkan ruh Al-Quran. Bagaimana tadabbur Quran itu betul-betul difahami. Tapi kita memahami bahwa tadabbur Quran ini tidak bisa hanya dari terjemahan, nggak bisa. Tadabbur Quran itu dari tafsir, memahami betul. Dan itu tidak bisa kalau kita tidak bahasa Arab. Tidak memahami bahasa Arab tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu sekalian kemarin mengikuti pengajian Prof. Nasruddin, maka sangat jelas bahwa pemahaman-pemahaman terkait dengan kata-kata Al-Quran itu banyak yang tidak tepat. Sehingga memang pada akhirnya akan berpengaruh pada ruh ketika kita memahami Al-Quran dengan pemahaman yang tidak tepat. Maka Bapak Ibu sekalian, barangkali sekaranglah saatnya kita mulai menggalakkan untuk kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita untuk mulai mempelajari bahasa Arab. Sehingga anak muda kita nanti belajar bahasa Arab, mengembangkan sains menggunakan bahasa Arab dan sebagainya, dan bahasa Arab akan menjadi bahasa internasional lagi setelah sekian abad di zaman terdahulu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak buku artikel ilmiah yang dulu dihasilkan oleh ulama-ulama Islam atau ilmuwan Islam, ya. Dari Ar-Razi, Ibnu Sina kita memahaminya ya. Bahkan bukunya Ibnu Sina itu sampai sekarang masih menjadi referensi di Eropa untuk kedokteran. Kemudian yang penting lagi adalah, ini secara singkat saja, bahwa munculnya komunitas Islam pada zaman keislaman, keemasan khilafah, adalah dibangunnya lembaga pendidikan dan perpustakaan. Kita memahami bahwa Al-Azhar itu dibangun dari emperan seperti Ahlus Sufah zaman Rasulullah. Pertamanya ngaji, tinggal di emperan, kemudian lama-kelamaan dibangun satu madrasah sehingga menjadi Al-Azhar Kairo. Kalau saya lihat pada ceritanya memang seperti itu. Belajar dari taklim biasa, mempelajari Al-Quran, kemudian berkembang, kemudian menjadi Universitas Al-Azhar Kairo, seperti itu. Tapi berawal seperti TPQ-TPQ yang sekarang di Indonesia. Seperti itu. Ya. Saya kira di sini nanti dibangun SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian perguruan tinggi, mungkin di sebelah sana tingkat. Sekarang sudah ada, alhamdulillah, Luqmanul Hakim. Monggo Bapak Ibu yang punya anaknya bisa hafal 2 juz, bisa masuk di sana, itu luar biasa. Sebentar lagi insya Allah itu berkembang lagi menjadi Muhammad Ali, perguruan tinggi dan sebagainya. Ya seperti itu memang. Perkembangan universitas itu ada di kalangan umat Islam, bukan di Eropa. Eropa tidak mengenal perpustakaan, Eropa tidak mengenal perguruan tinggi, tidak mengenal universitas. Mereka mengenal perpustakaan, mereka mengenal universitas setelah mereka belajar dari orang-orang Islam di Cordoba. Ya. Ya. Apalagi di Kairo kan memang menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan adanya perpustakaan di Universitas Al-Azhar Kairo. Ini adalah komunitas ilmiah. Bagaimana penguasa sekarang tidak hanya berpikir politik, tetapi bisa menumbuhkan komunitas ilmiah. Pada zaman dulu khalifah itu kalau memberikan hadiah kepada ulama itu enggak tanggung-tanggung. Karena dia menerjemahkan buku-buku Yunani, Persia, India sekian banyak, maka diberikan hadiah emas. Ya, kalau sekarang mungkin di perguruan tinggi ada sekarang ya model hibah-hibah penelitian seperti itu. Ya, tapi memang secara umum, kalau sekarang secara
dari kalangan masyarakat Islam misalnya, dari kalangan penguasa, politisi dan sebagainya punya ghiroh yang sama kepada pengembangan sains, saya kira akan lebih maju, bukan hanya gontok-gontokan menjadi capres ya ataupun menjadi anggota DPR, tapi menumbuhkan komunitas ilmiah yang bisa mengembangkan sains atau ilmu pengetahuan dan mereka wujudkan dalam bentuk hadiah misalnya sebagai contoh, atau mendirikan lembaga pendidikan yang lengkap. Sultan Mas'ud Al-Ghaznawi ini mengirimkan 3 ekor unta lengkap dengan barang-barang bawaannya seperti emas dan perak atas karyanya yang disebut Al-Qanun Al-Masudi. Jadi dia mendapatkan itu. Kalau sekarang mungkin hibah ya. Tapi dulu bisa menerjemahkan buku itu hal yang luar biasa, yang dari bahasa Yunani ke bahasa Arab kemudian dikembangkan lagi. Ya, ada banyak ilmuwan yang punya perpustakaan pribadi dan itu sangat berkembang. Ini adalah komunitas ilmiah. Ada di Kairo perpustakaan Al-Aziz Billah. Ada Darul Hikmah, ada Darul Kutub. Kalau UNES Darul Ilmu ya. Rumah ilmu ya. Rumah ilmu, bukan rumah buku ya. Di UNES itu ada rumah ilmu. Ini ada Darul Hikmah, Darul Kutub, ada perpustakaan Al-Aziz di Kairo dan di Cordoba. Ini adalah komunitas ilmiah yang memang dikembangkan oleh orang Islam ketika orang-orang Eropa masih tidak tahu apa-apa. Ya. Bahkan dulu kalau para penuntut ilmu dari berbagai dunia, dari Eropa misalnya, datang ke Mesir, mereka diterima dengan tangan terbuka. Mereka diberi dijamu dan sebagainya oleh para raja, oleh para penguasa, gratis. Orang yang belajar ilmu itu ditinggikan ya. Di Masjid Raya Al-Azhar Kairo, di Baghdad, di Maroko, di Cordoba, itu masjid-masjid selalu terintegrasi dengan perpustakaan dan selalu ada para penuntut ilmu yang datang untuk belajar dan mereka dijamin. Ya, seandainya At-Taqwa juga begitu, luar biasa. Jadi At-Taqwa tidak hanya mengumpulkan uang, tapi bagaimana ada orang yang datang di masjid itu dilayani, mereka belajar ilmu dan sebagainya, sehingga masjid menjadi pusat ilmu pengetahuan. Ya, sebagaimana Al-Azhar Kairo berkembang. Mungkin sudah saatnya masjid-masjid kita, masjid-masjid orang Islam ini adalah menjadi pusat ilmu pengetahuan. Bukan sekedar untuk sholat, untuk kajian seperti ini saja, tapi betul-betul nanti ada sekolahannya terkait. Dan sebagainya, saya kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sangat luas, karena sesungguhnya ada banyak sendi yang menjadi awal kebangkitan sains Islam, termasuk pada metode eksperimen yang sering kita pahami oleh Robert Bacon ya. Tapi ternyata sesungguhnya itu sudah diawali sejak zaman Ibnu Sina, kemudian Ar-Razi dan sebagainya. Mohon maaf, materi sesungguhnya sangat banyak karena ini sangat berkembang, apalagi kalau kita mau mempelajari berbagai bidang yang merupakan sumbangan keilmuan Islam dengan berbagai ahlinya. Monggo nanti sesuai dengan bidangnya Bapak Ibu yang punya kompetensi sesuai bisa menyampaikan di sini sehingga pemahaman kita tentang Al-Quran dan sains semakin berkembang. Mohon maaf ada banyak kesalahan yang saya sampaikan dan semoga nanti bisa berkembang oleh Bapak Ibu yang lain sesuai dengan bidangnya sehingga kita semakin memahami betapa luas ilmu pengetahuan Islam yang dikembangkan oleh orang-orang Islam dan kita tentu yang bertanggung jawab untuk meneruskannya. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya atau mungkin ada suatu hal yang ingin didiskusikan, silahkan monggo. Jamaah yang ada di Zoom mungkin bisa via chat atau mungkin kalau bisa open mic juga diperkenankan. Silahkan monggo para yang mau bertanya. Membacakan dari room Zoom ya Tat, dari Pak Sarkun. Assalamualaikum Ustaz Kasmui, mohon penjelasan tentang penentuan awal bulan berdasarkan wujudul hilal.
wujudul hilal di muka bumi ini tentu berbeda antara tempat satu dengan yang lain. Bagaimana metode hisab yang selama ini di pedoman kalangan Muhammadiyah? Bagaimana metode hisab yang selama ini menjadi pedoman kalangan Muhammadiyah itu Ustaz? Ya. Ya. Nggih Bapak Ibu. Wujudul hilal itu juga satu teori saja, satu konsep. Ada kelemahan Bapak Ibu ya. Termasuk pemahaman hilal itu kan biasanya 3 hari awal atau akhir. Yang namanya hilal itu 3 hari awal atau akhir. Jadi hilal bukan hanya awal ya, awal bulan maksudnya, tapi juga di akhir bulan. Pengumpulan data-data juga bisa di awal bulan dan bisa di akhir bulan. Ada banyak kelemahan memang, tetapi selama ini konsep yang dikembangkan dari rumus-rumus yang ada itu sudah diuji dengan secara eksperimen. Ya. Ada teori-teori yang dikembangkan, bukan hanya wujudul hilal, yaitu rumus-rumus modern ya, menggunakan rumus-rumus modern. Dan saya yakin bahwa wujudul hilal juga dikembangkan dari konsep-konsep rumus yang formula yang modern, sehingga sebenarnya sudah bisa dijamin bahwa apa yang dihasilkan dari hisab itu sesuai dengan data-data astronomi ya. Tidak salah, wujudul hilal kita pahami, yang penting adalah ini wujudul hilal ya. Yang penting qoblal ghurub, jadi istimewa qoblal ghurub. Matahari, bulan, bumi itu sudah segaris sebelum maghrib. Itu yang pertama. Yang kedua ini kriterianya. Yang kedua adalah bahwa bulan posisinya positif di atas ufuk ketika matahari tenggelam. Itu sudah masuk bagian dari bulan baru. Jadi saat kita mau menentukan bulan baru, asal istimanya namanya new moon ya. Bulan baru itu terjadi sebelum maghrib ya. Kemudian posisinya positif ketika matahari tenggelam, bulan di atas, positif. Itu namanya positif ya. Dan beberapa tambahan yang lain, tetapi intinya yang penting ketika matahari tenggelam, bulan masih di atas, masih positif. Itu wujudul hilal sebenarnya, kriteria secara sederhana supaya bisa dipahami. Tapi masalahnya adalah kalau kita mengatakan bulan masih di atas ufuk ketika matahari tenggelam, masalahnya nanti beradu dengan hadis yang mengatakan mulailah Ramadan dengan melihat hilal. Padahal kan kontras antara sinar matahari yang belum tenggelam dengan bulan, dengan hilal, ini menjadikan hilal tidak mudah untuk dilihat. Karena masih terang. Kalau kita lihat di ufuk barat, itu masih merah ya, cahaya merah itu, sehingga menghalangi penampakan hilal bulan. Itu sangat sulit. Ini kelemahan ru'yah. Ya, kelemahan ru'yah. Kemarin kenapa misalnya kok yang lihat terus ditolak? Kalau posisinya tidak tepat, seharusnya secara hisab kan posisinya sudah ditentukan. Menghadap kemana, berapa persen luasnya hilal, ya posisinya di mana itu harus tepat. Kalau melihatnya dia kan harus ada tulisannya. Kalau laporan ru'yah hilal itu ada catatannya. Posisinya di lintang mana, bujur mana misalnya kalau lintang bujur, kemudian berapa menit penampakannya itu ditulis. Kalau tidak ada data itu maka pasti ditolak. Ya. Hingga wujudul hilal tidak masalah karena sudah sesuai dengan kriteria. Tapi masalahnya akan berhadapan dengan bisa tidaknya hilal dilihat karena memang posisinya sangat dekat. Sebenarnya ini sudah 3 derajat. Kalau menggunakan kriteria lama, pasti pemerintah akan menentukan sesuai dengan wujudul hilal. Karena sudah 3 derajat. Kalau dulu kan 2 derajat. Kenyataannya ada data bahwa 2 derajat bisa dilihat. Beberapa tahun yang lalu pernah 1,5 derajat bisa dilihat. Bahkan yang di Arab Saudi waktu Idul Fitri kemarin, yang melihat pertama kali itu bukan alat, adalah syekh yang memang dia matanya sangat tajam. Kemudian dikonfirmasi dengan teropong. Artinya memang kadang-kadang ada orang yang diberi oleh Allah kekuatan untuk bisa melihat melebihi alat. Syekh yang ada di, ini ahli astronomi yang ada di Arab Saudi, yang melihat pertama kali
bahwa hilal awal Syawal itu muncul. Nah, termasuk di Indonesia, barangkali banyak mata-mata super ya di Indonesia. Kenyataannya memang mereka melihat 2 derajat, 1,5 derajat, bahkan ada data 1,5 derajat beberapa tahun yang lalu, tapi umumnya memang 2 derajat. Tetapi secara astronomi memang dikatakan ini tidak bisa yakini bahwa ini benar. Ya. Lain dengan yang di Arab. Di Arab itu asal orang mau disumpah di bawah Al-Quran, diterima kesaksiannya. Itu di Arab seperti itu. Sehingga banyak yang menimbulkan masalah. Sampai pernah satu saat karena diterima lebih awal, sehingga bulan itu umurnya 31 hari. Ini kan wagu banget tuh. Karena kesaksian seseorang yang sumpah di bawah Al-Quran diterima. Padahal secara astronomi bulan masih di bawah atau negatif. Nah, ini yang di Arab Saudi karena memang pakainya sumpah di bawah Al-Quran. Dan orangnya adil dan berbagai syarat yang lain. Jadi wujudul hilal memang sederhana, tetapi membangun formulanya tidak sesederhana yang kita pahami. Sudah teruji ratusan tahun, dan kalau saya sih yakin insya Allah ya, saya tetap pakai yakin dengan wujudul hilal apapun, hanya memang ini menyangkut ada yang menyangkut i'tiqadiyah, sedangkan kita memahaminya dari kalangan Muhammadiyah menyangkut ijtihadiyah, bahwa itu hanya untuk perkara yang berkaitan dengan alat untuk bagaimana kita melihat hilal, baik dengan ilmu, dengan hisab ataupun dengan ruqyah. Gitu ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz Kasmui atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi kepada para jamaah yang ingin bertanya atau mungkin ada suatu hal yang mau diskusi. Silakan, monggo. Memang sangat umum Bapak Ibu, kalau sebenarnya kalau belajar ilmu falak itu sangat menarik ya. Tetapi Bapak Ibu nanti akan berbenturan dengan berbagai pendapat yang ada ya, baik secara teknis ataupun secara konsep. Hampir tiap hari saya berdiskusi dengan teman-teman ilmu falak, komunitas ilmu falak, dan sangat beragam pendapatnya, sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa kitalah yang benar, yang lain salah. Tapi di satu sisi kita harus yakin bahwa ijtihad kita yang kita yakini selama ini melalui PP Muhammadiyah, bahwa kita sudah tekad menggunakan wujudul hilal, dan itu sudah teruji ratusan tahun menggunakan data-data eksperimental. Hanya saja nanti kita, kalau kita ingin mengarah kepada satu hari satu tanggal, maka mau tidak mau kita harus menggunakan kalender Islam global seluruh dunia. Jadi ini penting untuk dipahami. Seandainya umat Islam bisa bersatu menggunakan kalender Islam global, itu pun nanti ada masalah juga. Mau menganut kriteria yang mana? Karena kalender Islam global juga ada 3 macam. Jadi sangat sulit apakah akan menggunakan yang 4 daerah atau 3 daerah atau 2 daerah. Tapi memang ada kriteria yang terbaru dari orang Maroko yang mengatakan dia memiliki konsep tentang kalender Islam global yang bisa menyatukan umat Islam seluruh dunia. Hanya saja ini sampai sekarang belum bisa dipahami, belum bisa diterima. Yang sekarang berlaku adalah kalender Islam global yang berlaku di Turki, yang disepakati tahun 2016, itu pun masih jadi masalah. Nah, Muhammadiyah selama ini sudah memegang kalender Islam global, yang ada di kalendernya Muhammadiyah itu kalender Islam global, dan itu sudah menggunakan kriteria-kriteria yang menurut saya sudah mapan, bisa diakui oleh umat Islam seluruh dunia. Saya kira itu tambahan. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan lagi di room chat. Mungkin masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama. Jadi dari Ibu Agnia, izin bertanya. Yang pertama, kriteria Mabims 364 bisa untuk menolak kesaksian karena tidak sesuai dengan kriteria. Kalau demikian, apa fungsi sidang isbat? Bukankah sudah bisa ditentukan awal hijriyah sebagaimana wujudul hilal, cuma beda kriteria saja? Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam fikih ada kaidah bahwa keputusan hakim atau pemerintah dapat menghilangkan perselisihan. Nah,
Bagaimana dengan perbedaan penetapan kriteria EWH dan IR jika ditinjau dari kaidah tersebut? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab secara singkat Ustadz karena keterbatasan waktu. Ya, ini dua pertanyaan yang sangat umum dan sering ditanyakan. Jadi tadi yang terkait dengan apa wujudul hilal yang pertama ya, apa tadi hubungannya? Wujudul hilal sama IR, Ikmanul Ru'yat. Ya. Jadi saya ngambil intinya aja. Kalau wujudul hilal hisab kemudian imkanur ru'yah 364 itu dianggap sebagai bagian untuk menolak kesaksian apabila tidak sesuai. Jadi begini, data 364, 3 derajat ketinggian hilal, 6,4 itu adalah elongasi jarak keterbisan antara hilal dengan matahari. Itu adalah diperoleh melalui data-data eksperimen. Data minimal bisa terlihatnya hilal itu segitu, 3 derajat 6,4 seluruh dunia, dan itu hasil penelitian, hasil eksperimen. Dan itu patokan ya, itu pendapat. Imkanur ru'yah itu juga pendapat, ijtihad saja. Apakah itu satu kebenaran mutlak? Enggak. Itu labil, suatu saat akan berubah, mungkin 5-10 tahun juga akan berubah, barangkali kalau penguasanya berganti juga akan berganti juga, karena itu tidak lepas dari keputusan penguasa ya. Jadi karena data selama ini memang yang terlihat hilal itu adalah pada posisi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4, maka pernah saya bilang sesungguhnya imkanur ru'yah itu hanya mengakomodasi ru'yah. Pura-puranya dia pakai imkan ru'yah, tapi sebenarnya mereka mau menjadikan ru'yah sebagai patokan. Saya bilang mereka selingkuh itu ya. Bilangnya itu hisab, karena mereka berkata bahwa imkan ru'yah itu hisab. Iya hisab, tetapi dasar pengambilan keputusannya adalah data ru'yah. Sama saja mereka mengatakan bahwa ini loh ru'yah gitu loh. Nah, kalau kemarin pada kriteria yang lalu kan 238 ketinggian hilalnya 2 derajat, kemudian elongasinya 3 derajat, maka lebih mudah dekat kepada hisab. Tapi sekarang makin menjauh daripada hisab, tapi makin mendekat kepada ru'yah. Maka saya katakan itu tadi, itu dia selingkuh dengan ru'yah. Pura-puranya mau menengahi, tapi sebenarnya mau mengarahkan kepada ru'yah. Nah karena itulah, karena itu keputusan pemerintah, maka semua yang tidak sesuai dengan kriteria itu akan ditolak, walaupun mereka disumpah di bawah Al-Quran. Tetapi anehnya ketika bulan kemarin Syawal kemarin tidak sesuai dengan kriteria, belum dijalankan. Walaupun sudah disepakati 3,364, tetapi Idul Fitri kemarin mestinya kalau menggunakan namanya Neomabim ya, kriteria Neomabim, harusnya ya tidak sama dengan kita kemarin. Tapi Imkanur Ru'yah NU itu memang punya, ya itu kan hisab kalau Imkanur Ru'yah, karena kalender NU juga dibuat menggunakan hisab bukan dengan ru'yah. Kalau ru'yah kan tiap bulan harus dilihat kan. Ya ini sangat tidak efisien dari sisi biaya dan dari sisi waktu ya. Jadi tetap harus ditolak karena memang kriterianya seperti itu. Kemudian yang terkait dengan penguasa ini ya, kalau itu diterapkan maka akan perang. Saya sholatnya harus ngikut pemerintah, saya puasanya harus pemerintah. Ikhtilaf di dalam Islam itu kan banyak sekali. Kalau dipaksakan ya akan perang gitu ya, karena ikhtilaful ummah ini sudah luar biasa. Ada berapa ratus perbedaan di dalam sholat, di dalam ibadah yang lain juga sama. Termasuk di dalam perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah juga sama. Jadi bisa seperti itu, tapi dalam Islam ini bisa jadi masalah. Adanya mazhab sampai 4 itu ya karena perbedaan. Nah, apakah penguasa akan bisa menyatukan? Bisa. Tapi korbannya Ibnu Taimiyah, kemudian ulama-ulama ini sampai meninggal di dalam penjara karena berbeda pendapat dengan penguasa. Ya, akhirnya seperti itu. Ulama-ulama banyak yang masuk penjara karena berbeda dengan penguasa. Itu nantinya pada akhirnya seperti itu. Tapi kalau dibiarkan ini adalah pintu ijtihad, maka umat Islam akan berkembang terus dari sisi keilmuan. Mereka selalu berlomba-lomba untuk memahami Al-Quran, kemudian ilmu-ilmu Islam, syariat Islam, tanpa mengorbankan ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan penguasa. Jadi Bapak sekalian, banyak ulama yang terpaksa harus meninggal di dalam penjara karena berbeda dengan penguasa. Dan kalau itu dipaksakan,
yaitu seperti akan kembali kepada zaman seperti terdahulu. Imam-imam mazhab akan meninggal di dalam penjara. Kalau sekarang ya imam-imam atau ketua kelompok Pak Ustadz Haidar Nasir harus masuk penjara itu ya, karena berbeda dengan penguasa. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk sesi kajian pada pagi hari ini sudah selesai, dan sebelum kami tutup, izinkan kami untuk membacakan beberapa informasi. Alhamdulillah, infak pengajian Ahad pagi hari ini tanggal 3 Juli tahun 2022 terkumpul sebesar Rp511.000. Jazakallah, semoga amal Bapak Ibu diterima oleh Allah dan diganti dengan yang lebih baik. Selanjutnya kami mengajak Bapak Ibu jamaah untuk mengikuti kajian tarjih atau fikih PCM Gunung Pati 2 bersama dengan IMF UNES, yang mana khusus Jumat depan tanggal 8 Juli tahun 2022 diadakan pada jam 16.30 di Masjid At-Taqwa Patemon, sekalian buka bersama puasa Arafah. Saat ini Laismu Gunung Pati 2 membuka kesempatan untuk para jamaah menjadi sahibul kurban. Untuk berkurban dapat disalurkan melalui rekening BSI dengan nomor rekening 7799788707 atas nama Laismu Gunung Pati 2, atau bisa scan QR atau barcode di layar dan di kotak infak masjid. Kemudian Masjid At-Taqwa Patemon mengadakan sholat Idul Adha hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 di jam 06 WIB dengan imam dan khotib beliau Ustadz Ahmad Nuruddin. Kami panitia kurban Masjid At-Taqwa Patemon mengundang sahibul kurban untuk hadir menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban di RPH Ungaran pada hari Sabtu tanggal 9 Juli pukul 8.30 WIB. Mungkin sekian informasi dari kami. Sekalian kita tutup kegiatan pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun nggih Bapak Ibu yang di room Zoom yang sudah rawuh nggih. Ngapunten kalau